Malaysian bernama Luk Yun Sum, kita panggil saja Yuli supaya lebih mudah menyebutnya. Ahli forensik mengatakan jika korban mengalami memar pada beberapa bagian tubuh, tulang rahang bergeser dan belasan tulang yang patah dari ujung kaki sampai ujung kepala. Namun yang menarik adalah semua luka tersebut bukan diakibatkan benda tumpul atau senjata tajam, melainkan disebabkan oleh pukulan yang berarti hanya menggunakan tangan kosong. 死亡時間應該係凌晨2點半左右。嗱，骨同胸骨咧都有骨折嘅現象，下顎脫臼，頭部有骨碎嘅現象。其實佢嘅頸骨同埋氣管都已經全部斷晒。 Beralih ke sebuah penjara di mana kita akan diperkenalkan pada sang tokoh utama kita yang bernama, kita panggil saja nama aslinya, yakni Akang Donien. Dia sedang bersama dengan seniornya yang masuk penjara gara-gara membunuh kekasih putrinya yang sempat melakukan pelecehan, di mana si senior ini adalah tipikal om-om yang tidak lenges. Tidak lenges itu artinya kasar, arogan, dan memiliki jiwa muda yang masih ingin cari ribut dengan orang lain. Hal itu terbukti ketika seorang bos gangster penjara bersama antek-anteknya muncul dan meminta mereka berdua untuk pindah kursi. Doni mencoba untuk meredam emosi si senior agar tidak terjadi keributan. 唔好意思啊，我走啦。走啦 ，sorry。睇報紙啦。 Saat itulah muncul berita tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh si pelaku bertangan kosong berikut Ibu Yuli yang ditunjuk untuk memimpin kasus ini, di mana Doni nampaknya tahu siapa pelakunya yang hal itu dibuktikan ketika dia meminta tolong kepada sipir agar bisa bertemu dengan Ibu Yuli. 我要揾重案組623，使唔使順便幫你買埋奶茶同西多士咁啊？ Karena para sipir mengacuhkannya, Doni yang selama 3 tahun berkelakuan baik, ramah, tidak sombong, teladan, dan jarang flexing di media sosial pun ujug-ujug mendatangi si bos gangster kemudian menghajar mereka semua untuk mendapatkan perhatian dari para petugas. Tak lama muncullah Ibu Yuli yang datang sesuai permintaan, di mana dia langsung menemui Doni untuk menanyakan informasi terkait pelaku yang sudah meresahkan warganet ini. 下次你可唔可以幫我買17條煙仔，俾我打傷咗嗰17個人啊？你一定會再翻嚟。你點知？如果要比武分勝負，係唔會攞人命。 Ketika ditanya, Doni mengatakan bahwa dia tidak tahu persis siapa pelakunya. Namun dari keterangan di berita, Doni yang seorang ahli kungfu pun bisa langsung menyadari jika pelakunya melakukan pembunuhan bukan karena motif balas dendam, terdesak, sakit hati, atau kebutuhan ekonomi, melainkan murni unsur kesengajaan yang dilakukan oleh seorang ahli kungfu untuk membunuh si korban yang ternyata seorang ahli kungfu juga. 以拳殺拳，遇佛殺佛。 Pada intinya, Doni ingin agar Ibu Yuli mengikutsertakannya dalam penyelidikan, namun karena semua ucapan Doni tidak berdasarkan data dan bukti yang kuat, Ibu Yuli pun memilih ngaleos begitu saja, yang sebelum pergi itulah Doni menyebutkan beberapa nama ahli kungfu yang diyakini akan menjadi korban selanjutnya. 通正廷、譚京堯、曹子安、阮清。幫我抄晒呢8個人資料出嚟。8 個? 連埋下後母。 Yes, madam. Di sisi lain kita akan melihat seorang ahli kungfu berjuluk si Tendangan yang kebetulan berprofesi sebagai seorang seniman kontemporer, di mana si Tendangan didatangi oleh pria misterius yang menantangnya untuk bertarung, yang ternyata pria misterius ini adalah pelaku atas kasus pembunuhan yang ada di awal. Dia bernama Fung Yusao, seorang maniak kungfu yang berambisi untuk mengalahkan semua ahli kungfu terbaik di Asia, yang meskipun mengalami cacat dari lahir yaitu kaki panjang sebelah, Fung mampu mengimbangi jurus si Tendangan bahkan melebihinya. 一長一短，天生殘缺，竟然可以將腿翻。
bukanlah hanya congor belaka, dia langsung mendatangi ahli kungfu ketiga yakni si ahli kuncian atau cengkraman, di mana Fung lagi-lagi berhasil mengalahkannya dengan jurus yang sama yang dipakai oleh target-targetnya. Dengan fakta bahwa dua nama yang disebutkan Doni adalah para ahli kungfu yang kini sudah menjadi korban, Yuli langsung mendatangi Doni untuk bergabung dengan timnya. Yang dalam perjalanan, Yuli bertanya mengenai sebuah benda sejenis cindera mata berbentuk burung walet yang sengaja ditinggalkan si pelaku pada setiap tubuh korbannya. 你點睇啊？唔知喎，似乎係跟住一個功夫口訣，先拳後腿刺球。 Tiba di TKP si ahli kuncian, Doni benar-benar merasa sedih dan terpukul melihat dia mati dengan begitu naas karena ternyata ketiga korban ini semuanya adalah teman Doni sesama penggiat seni bela diri dan memang saling kenal satu sama lain karena berada di circle yang sama. Saat itulah Doni melihat si pelaku alias Fung berada di atas gedung, lantas Doni pun segera mengejarnya tanpa memperdulikan Yuli dan para polisi yang ada di sana. Dan ya, Fung benar-benar seorang maniak sekaligus ahli kungfu yang tidak bisa dianggap remeh sangu. Terbukti dia berhasil lompat dari satu gedung ke gedung yang lain yang hal tersebut bahkan tidak sanggup dilakukan oleh seorang Doni yang terlihat ragu untuk mengejarnya. Singkat cerita, Doni terlihat pergi ke Fusan yang merupakan desa kampung halamannya bermaksud untuk menemui kekasihnya yang bernama Xin Ying, kita panggil saja Nining. Ini parasnya yang merasa kecewa sekaligus senang karena setelah 3 tahun tidak bertemu dan baru bisa move on sebulan terakhir ini, barulah Doni datang di saat aku bisa melupakanmu. Setelah Nining sudah bisa dibebenjokan dengan diberikan sesuatu yang tidak bisa ditolak wanita, Doni pun menceritakan tentang apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang dicarinya, di mana Nining membawa Doni menemui 2 pensiunan kungfu untuk bertanya mengenai asal-usul manuk walet yang digunakan oleh si pelaku. 你要揾到風明前輩，我揾到佢啦，聽日同你揾佢啊！ Pada akhirnya diketahui bahwa walet merupakan simbol dari sebuah pencapaian pada zaman dinasti Ming, sehingga cindera mata manuk walet yang ditinggalkan si pelaku bisa jadi merupakan simbol pencapaian atas keberhasilannya membunuh para ahli kungfu yang menjadi targetnya. Saat itulah si senior kungfu pun akhirnya buka suara tentang seorang pria pincang yang 6 tahun lalu pernah menantangnya bertarung, namun karena pada saat itu beliau sedang tipes, maka pertarungan pun batal dilakukan, tetapi beliau masih ingat betul dan dengan jelas di mana alamat tempat tinggalnya. 咁你知唔知風於修住喺邊？水葵里，我幫你揾到兇手嘅線索。 Tak buang waktu, Doni dan Yuli pun segera meluncur ke lokasi yang di sana tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan Fung atau istrinya. Hanya ada beberapa alat latihan yang terbuat dari kayu yang kondisinya sendiri sebagian besar sudah rusak atau hancur, pertanda jika Fung benar-benar berlatih keras untuk menjadi yang terbaik. 沈雪係佢老婆，佢兩個好恩愛㗎。佢老婆 佢將佢嘅缺陷變成無懈可擊。 Ibu kontrakan pun mengatakan bahwa istri Fung sudah lama sakit kanker, namun anehnya Fung tidak pernah berusaha untuk mengobatinya dan malah sibuk berlatih kungfu hampir setiap hari. Bahkan pernah satu kali si ibu memergoki Fung sedang berlatih menggunakan garam laut sampai kulitnya berdarah, yang menurut Doni latihan tersebut merupakan metode kuno untuk membuat kulit menjadi kuat dan kebal terhadap pukulan. 喺度練功係一種好原始嘅練功方法，呢個就係殺人動機。 與天下群雄爭鋒。Madam 啊，呢邊邊檢有料到。我問過大陸啲邊檢人員，佢哋3個月前離開咗佛山，落咗香港。